Halo semuanya. Oke, kita semua tahu ya kalau tikus sawah itu salah satu tantangan paling besar buat para petani. Tapi gimana kalau kita nggak cuma sekedar melawan mereka? Nah, di pembahasan kali ini kita akan coba bedah tuntas kelemahan mereka biar kita bisa susun strategi yang paling jitu buat melindungi hasil panen kita. Coba deh bayangin, kerja keras kita berbulan-bulan, bisa lenyap gitu aja cuma dalam satu malam. Kutipan ini benar-benar nunjukin seberapa serius dan mendesaknya ancaman ini. Jadi ini bukan lagi soal gangguan kecil ya, ini udah jadi pertempuran buat menyelamatkan panen kita. Dan masalahnya jadi makin rumit karena mereka ini berkembang biak cepet banget. Satu induk aja bisa melahirkan sampai 10 anak dan itu cuma dalam 3 minggu. Nah, dengan ledakan populasi secepat ini, jelas banget kita butuh pendekatan yang lebih dari sekedar biasa-biasa aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Musuh utama di sawah. Yuk kita kenalan lebih dalam lagi, siapa sih sebenarnya lawan kita ini? Jadi mereka ini bukan ancaman yang cuma datang sesekali ya. Dari mulai benih ditanam, terus pas padi lagi berbunga, sampai bulir-bulirnya udah menguning siap panen, tikus ini selalu ada, selalu mengintai. Artinya apa? Kewaspadaan kita itu harus full dari awal sampai akhir, nggak boleh kendor sama sekali. Nah, kita masuk ke bagian kedua, membongkar kelemahan tikus. Oke, ini nih bagian favorit saya. Anggap aja ini sesi intelijen kita. Kan, kalau mau mengalahkan musuh, kita harus tahu dulu dong di mana titik lemah mereka. Kelemahan pertama mereka, ternyata mereka ini takut banget sama cahaya terang dan suara keras. Kenapa? Karena mereka ini kan makhluk nokturnal, aktifnya itu malam hari. Jadi begitu ada cahaya terang tiba-tiba atau suara yang berisik, mereka langsung panik. Nah, ini petunjuk penting pertama buat strategi kita nanti. Oke, yang kedua, ternyata hidung mereka itu super sensitif. Tikus itu nggak suka banget sama bau-bauan yang menyengat. Coba bayangin deh, aroma kayak serai wangi atau daun mint. Buat kita kan seger ya, tapi buat mereka, itu kayak sinyal bahaya yang bikin mereka nggak mau deket-deket. Nah, ini dia nih, kebiasaan yang justru jadi kelemahan fatal buat mereka. Tikus itu kalau jalan, cenderung lewat jalur yang sama. Itu aja. Perilaku mereka yang gampang banget ditebak ini ya jelas bikin mereka jadi target yang empuk banget buat perangkap yang kita pasang. Gampang kan? Dan yang terakhir, tapi penting banget, mereka ini nggak suka area yang terbuka. Kenapa? Karena mereka butuh tempat sembunyi, biar merasa aman. Jadi, tikus itu pasti bakal ngehindarin area yang lapang dan bersih. Soalnya di situ mereka gampang banget kelihatan sama predator. Nah, informasi ini krusial banget buat ngatur habitat di sawah nanti. Oke, sekarang kita masuk bagian 3, strategi pengendalian terpadu. Data intelijen soal kelemahan tikus tadi udah kita pegang nih. Sekarang waktunya kita ubah pengetahuan itu jadi aksi nyata. Yuk kita susun rencana serangan yang terintegrasi yang manfaatin semua kelemahan tadi buat melawan mereka. Jadi, ini dia peta jalan kita. Kita punya 4 jurus andalan, mekanis, habitat, biologis, dan kimiawi. Ingat ya, kuncinya itu bukan milih salah satu, tapi menggabungkan keempat jurus ini. Biar apa? Biar jadi satu sistem pertahanan yang solid dan berlapis-lapis. Jurus pertama, pengendalian mekanis. Ini artinya kita serang langsung secara fisik. Caranya, ya pasang perangkap atau jaring di jalur yang biasa mereka lewatin itu. Ingat kan kelemahan mereka tadi? Atau bisa juga dengan cara gropyokan, yaitu perburuan bareng-bareng. Ini cara yang efektif banget buat ngurangin populasi tikus dengan cepat. Jurus kedua, kita serang habitatnya. Ingat kan, kalau tikus itu butuh tempat sembunyi biar aman? Nah, di sini kita bikin lingkungan sawah jadi nggak nyaman buat mereka. Caranya? Bersihkan pematang sawah dari rumput-rumput liar, bongkar sarang-sarang mereka. Kalau sawahnya bersih dan terbuka, mereka jadi nggak betah tinggal di sana. Jurus ketiga, ini yang paling keren menurut saya. Pengendalian biologis. Ini strategi jangka panjang. Intinya, kita panggil pasukan dari alam, yaitu predator alami tikus. Contohnya ya burung hantu, ular, atau bahkan kucing. Dengan begitu, kita kayak punya satpam 24 jam di sawah. Makanya, membangun rumah burung hantu atau rubuha itu sekarang populer banget. Cerdas. Dan ini jurus yang keempat, pengendalian kimiawi. Tapi ini harus jadi pilihan terakhir ya, jurus pamungkas. Maksudnya, kita baru pakai racun tikus kalau populasinya udah bener-bener meledak dan nggak terkendali. Dan pakainya pun harus super bijak dan terbatas. Kenapa? Biar nggak merusak lingkungan atau malah membahayakan hewan lain yang nggak bersalah. Nah, coba deh perhatikan tabel ini.
Ini keren banget karena bisa jadi semacam panduan praktis buat kita. Di sini jelas banget jurus mana yang cocok dipakai, kapan waktu terbaik buat melakukannya, dan untuk situasi seperti apa. Misalnya, mekanik itu bagusnya konsisten. Kalau habitat, paling pas sebelum tanam. Jadi, kita nggak lagi asal-asalan, tapi benar-benar punya strategi yang jelas. Oke, bagian terakhir. Panen aman, lingkungan sehat. Jadi, apa sih hasil akhirnya kalau kita pakai pendekatan terpadu ini? Ini bukan cuma soal basmi hama loh, tapi jauh lebih dari itu. Kita bicara soal menciptakan ekosistem yang seimbang. Nah, ini dia intinya. Perbedaan antara reaktif dan strategis. Kalau reaktif, kita baru panik dan pakai racun pas tikus sudah banyak. Tapi kalau strategis, kita proaktif. Kita gabungin keempat jurus tadi dari awal buat membangun semacam benteng pertahanan yang kuat. Jadi bukan nunggu diserang, tapi siap sedia sebelum diserang. Jadi, kesimpulan pentingnya begini. Tikus itu memang cerdik, kita akui. Tapi, mereka nggak kebal. Kuncinya adalah jangan pernah meremehkan mereka, tapi juga jangan pernah merasa kalah sebelum mencoba. Dengan pengetahuan yang kita punya dan strategi yang tepat, tantangan sesulit apapun pasti bisa kita atasi. Oke, sekarang semua senjatanya udah ada di tangan Anda. Pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Dari 4 jurus yang tadi kita bahas, strategi mana nih yang bakal Anda terapkan duluan buat mengamankan panen? Gak perlu semuanya sekaligus. Coba pikirkan satu langkah pertama yang paling mungkin dilakukan, dan mulailah dari situ.